Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Fitrianti dari Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat umum abad modern. Tidak dipungkiri, zaman filsafat modern telah dimulai. Secara historis, zaman modern sejak adanya krisis zaman pertengahan selama 2 abad, abad ke-14 dan abad ke-15, yang ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance. Renaissance berarti kelahiran kembali, yang mengacu kepada gerakan keagamaan di kemasyarakatan yang bermula di Italia. Tujuan utamanya adalah merealisasikan kesempurnaan pandangan hidup Kristiani dengan mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen. Selain itu juga dimaksud untuk mempersatukan kembali gereja yang terpecah-pecah. Pada masa itu pula terdapat upaya manusia untuk memberi tempat kepada akal yang mandiri. Akal diberi kepercayaan yang lebih besar karena adanya suatu keyakinan bahwa akan pasti dapat menerangkan segala macam persoalan yang juga diperlukan pemecahannya. Hal ini dibuktikan ada perang utama terhadap kepercayaan yang dogmatis dan terhadap orang-orang yang enggan menggunakan akalnya. Asumsi yang digunakan, semakin besar kekuasaan akal, akan dapat diharapkan lahir dunia baru yang penghuninya manusia-manusia dapat merasa puas atas dasar kepemimpinan akal yang sehat. Akal yang menjadi pendahuluan ajaran filsafat modern ini didasarkan pada suatu kesadaran atas yang individual dan yang konkret. Pengertian filsafat modern. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, melainkan dari diri manusia itu sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah raiso. Aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun inderawi. Lalu muncul aliran kritisisme yang mencoba memadukan kedua pendapat berbeda. Sejarah filsafat modern. Sejarah filsafat terdiri dari 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik, sebagai kelanjutan era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Periode kedua adalah periode pertengahan, dan periode ketiga adalah periode modern, yang kemudian dilanjutkan dengan postmodernisme. Socrates masuk pada era klasik bersama para filosof lainnya, semisal Plato yang menjadi muridnya, kemudian Aristoteles sebagai murid dari Plato,
menjadi puncak keemasan era filsafat klasik. Setelah masa Aristoteles, wacana kefilsafatan menjadi redup. Karakteristik filsafat Barat abad pertengahan adalah pembenaran terhadap otoritas kitab. Salah seorang yang terkenal pada masa itu adalah Thomas Aquinas. K.St. Bonaventure. Pemikiran mereka berusaha untuk merekonsiliasi antara akal dan wahyu. Akal pada waktu itu bagaikan hamba perempuan untuk memuaskan nafsu kelaki-lakian. Teologi Kristen. Seorang tokoh lain yang muncul pada waktu itu adalah St. Augustinus. Bahkan tidak percaya dengan kekuatan akal dalam mencari kebenaran apapun. Singgal para agamawan yang sekaligus menjadi penguasa politik pada zaman tersebut. Perkembangan filsafat modern. Masa modern jadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance. Masa setengah abad pertengahan adalah masa modern. Sekaligus tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu, akan tetapi ada hal yang jelas menandakan masa modern ini, yaitu berkembang pesat sebagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Aliran-aliran filsafat modern. Dalam era filsafat modern, yang kemudian dilanjutkan dengan era filsafat abad ke-20, muncullah berbagai aliran pikiran rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, materialisme, neokantianisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan neo-thomisme. Jadi, kesimpulan dari makalah filsafat umum abad modern ini, filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah raiso. Aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun indrawi. Filsafat zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai berikut, kesadaran modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Aliran-aliran filsafat modern, rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, evolusionisme, materialisme, neokantianisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, neo-thomisme. Filsafat yang lahir di zaman sekarang sebenarnya tidak berbeda jauh dari filsafat zaman modern. Karena pada dasarnya, filsafat yang muncul di masa sekarang merupakan pengembangan dari ajaran filsafat yang telah ada di zaman filsafat modern,
dan kini mengalami sintetis yang menjadikan jumlahnya menjadi relatif lebih sedikit daripada aliran filsafat zaman modern. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.